Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hadianto Said sebagai narasumber pada pelatihan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan juga tenaga kependidikan yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti serangkaian kegiatan program data sharing Universitas Nurul Jati. Alhamdulillah untuk kegiatan ini merupakan kegiatan akhir sepertinya, kegiatan ke-6 sepertinya dari dua program yang kami lakukan ke kementerian, dua program yang lolos yaitu 4 program untuk pembelajaran dan 2 kegiatan untuk program tata kelola. Nah, insya Allah kegiatan hari ini merupakan kegiatan akhir, kegiatan ke-6 untuk kegiatan daring dan nanti akan berlanjut pada kegiatan klinik yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 ya, yang secara luring, dan beliau nanti akan hadir ke Unja untuk mendampingi para Bapak Ibu terutama dalam program tata kelola mulai kemarin sebanyak 16 kali pertemuan ya Pak Hadianto untuk program penyusunan draft Renstra dan Renov, dan hari ini akan kita mulai untuk pelatihan profesionalitas. Bapak Ibu, saya kira hal-hal yang menjadi sebagai ini ya, sebagai tenaga pendidik dan juga pendidikan itu di Universitas Nurul Jati tentu selain juga kompetensi kualifikasi biasa, saya kira ini juga perlu ada kompetensi dalam hal kompetensi sesuai dengan masing-masing bidang. Misalkan kalau di Unuja itu Pak Hadianto sudah memiliki unit atau ini ya, lembaga sertifikasi profesi. Nah, dalam hal ini biasanya yang karena masih LSP1 insya Allah itu hanya mensertifikasi mahasiswa saja. Nah, kami sudah memiliki beberapa skema, kemudian sudah memiliki asesor, yaitu dari dosen, dan biasanya di akhir periode akan dilakukan proses uji kompetensi untuk mahasiswa. Nah, untuk yang karyawan sebenarnya Tendi kemarin kita bermitra dengan Trust Microtrust untuk kompetensi di bidang office gitu. Nah, hari ini mungkin akan lebih banyak dipaparkan oleh beliau terkait dengan kompetensi-kompetensi apa saja yang memang perlu diikuti dalam perkembangan hari ini, karena memang di luar pun juga sudah mensyaratkan sepertinya tidak hanya ijazah Pak, tapi kompetensi keahlian yang dimiliki ketika melakukan proses upgrading pengetahuan dan hal-hal yang lainnya. Dan alhamdulillah hari ini berkenan hadir pula Bapak Nur Fadli Hidayat, beliau wakil lektor 3 yang menemani kami juga di sini. Nanti mungkin kami mohon arahannya kalau ada hal-hal yang mau disampaikan dalam kegiatan hari ini. Dan selanjutnya kami berikan sesi sepenuhnya kepada Bapak Hadianto, dan nanti akan ada sesi untuk tanya jawab bagi peserta. Kami persilakan Pak Hadianto. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Furqon. Ada Pak Pak WR3, kemudian juga ini jadi Pak Sahidah itu sebagai kepala apa namanya? KSR Pak beliau. KSR ya, kemudian juga yang lain-lain juga ya. Sebenarnya sudah banyak juga ini yang mumpuni hadir ya. Mungkin kepala ini kepegawaiannya juga ada ya? Ada Pak ya. Ansori. Ada Pak Ansori, kepala kepegawaian Unuja. Ya, kepala kepegawaian ya, yang juga tentunya banyak tahu kalau khususnya kalau untuk baik itu kedua-duanya untuk tenaga dosen dan tenaga pendidikan. Saya duluan Pak ini ya, Pak Furqon. Tidak ada yang lain mau menyampaikan terlebih dahulu, tidak ada ya? Mungkin mohon izin. Mari. Ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kon dan rekan-rekan semua, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pelatihan peningkatan mutu sumber daya manusia yang ada di Unuja melalui program data sharing. Jadi insya Allah sejak awal bulan Januari tahun 2023, Unuja telah memasuki tahap kedua sesuai dengan visi arah dari visi rencana itu pengembangan. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini punya Pak Fadil ini bisa di mute Pak Furkon. Oh, oke, sebentar Pak. Oke, sampun Pak. Ya, salah satu concern kita yang diharapkan bagaimana SDM Unuja, baik tenaga pendidik maupun kependidikan ini terus meningkat. Di antaranya yang pertama bahwa di Unuja ini fungsi dari lembaga penjaminan mutu tidak hanya untuk proses bagaimana melakukan penjaminan mutu, namun ada dua fungsi lain. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, yang kedua adalah fungsi motivasi. Artinya melalui sistem tata kelola yang ada di Unuja diharapkan dari proses evaluasi ditemukan berbagai persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang tidak hanya dihadapi secara unit kerja namun secara person. Dan upaya-upaya yang dilakukan bagaimana tingkat keaktifan dari masing-masing person SDM itu Unuja juga bisa memberikan fasilitas berupa fasilitas konsultasi atau fasilitas-fasilitas lain seperti misalkan bagaimana memberikan motivasi-motivasi agar kualitas kinerja terus dikembangkan. Jadi alat ukurnya yang pertama dulu kita pernah lakukan bagaimana tenaga pendidik dan kependidikan itu secara kuantitatif, secara kuantitas ini hadir sesuai dengan jam kerja selama 7 hari, selama 6 hari, hari Jumat itu libur. Alat ukurnya menggunakan alat ukur fingerprint. Nah, dari situ kita juga bisa melakukan evaluasi, jadi tingkat kehadiran yang rendah ini bisa menjadi fungsi bisa menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab dari lembaga motivasi apa kira-kira yang menjadi persoalan di situ baik secara person maupun secara kelembagaan di unit kerja masing-masing. Terus yang kedua adalah bagaimana mereka hadir tidak hanya sekedar hadir saja, tapi ada kualitas kerja di situ yang dilakukan. Oleh karena itu di Unuja telah disusun rencana program kerja, program berbasis kinerja. Jadi program berbasis kinerja itu dari Renstra diturunkan kepada Renov, dari Renov atau RKAT, dari RKAT nanti diturunkan kepada program kerja. Nah, program kerja itu di program kerja unit diturunkan lagi kepada program dan agenda kerja masing-masing person, masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Harapannya mereka hadir, mereka datang, itu tidak hanya hadir saja, tapi jelas mereka melakukan apa sesuai dengan jadwal yang ditentukan, target apa yang harus dicapai, dan bagaimana hasilnya itu juga diukur di bidang kepegawaian maupun untuk di bidang pengawasan. Nah, terus kemudian selain itu saat ini kita sudah memiliki buku pedoman SDM
Tapi demikian, ada hal mungkin yang perlu kami mohon arahan, yaitu terkait tentang bagaimana membuat rencana pengembangan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan. Nah, dalam hal rencana ke depan, Prof. Hadi, kita sebenarnya sudah menyusun buku pedoman layanan berbasis pendidikan karakter. Apa buku pedoman layanan berbasis pendidikan karakter itu? Jadi tenaga pendidik dari kependidikan itu dalam melakukan pelayanan kepada mahasiswa, kepada dosen dan seluruh sivitas akademik termasuk masyarakat, itu tidak hanya sekedar memberikan layanan saja, tapi bagaimana layanan itu juga mengandung satu pendidikan berbasis karakter kepada mahasiswa khususnya, agar ini bisa menjadi satu karakteristik tersendiri khususnya di UNUJA ini yang di perguruan tinggi di basis pesantren. Jadi contoh misalkan bagaimana masuk ruangan mengucapkan salam misalkan, lalu kemudian menggunakan senyum, lalu kemudian diajari bagaimana disiplin, jujur dan lain macam sebagainya. Pedoman itu telah kita susun, insya Allah kita akan implementasikan di tahun 2023. Ini mohon arahan-arahannya, mungkin Prof. Hadi juga punya pengalaman-pengalaman untuk menambah referensi bagi kami dalam peningkatan sumber daya manusia yang ada di UNUJA. Terus kemudian dari tingkat kompetensi dari masing-masing tenaga kependidikan yang ada di UNUJA ini memang kita lebih mengutamakan alumni-alumni karena lebih mengenal, lalu kemudian loyalitasnya lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Dan ada satu sebenarnya masalah yang kita hadapi, yaitu kualifikasi yang kurang sesuai dengan bidang kerjanya. Contoh misalkan di perpustakaan itu kemarin ada satu masih yang mempunyai S1 pustakawan, tapi alhamdulillah yayasan dan UNUJA ini memberikan beasiswa kepada beberapa pengurus yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid untuk menempuh pendidikan S1 kembali, yaitu S1 perpustakaan. Lalu kemudian untuk pustakawan, lalu kemudian untuk penunjang layanan seperti misalkan bagian kepegawaian seperti Pak Ansor ini sebenarnya basicnya bukan manajemen SDM, tapi beliau sarjana komputer. Nah, tapi ini terus kita lakukan bagaimana seperti kemarin kita auditor itu kita ambilkan dari dosen, bagaimana mereka memang benar-benar memiliki sertifikat resmi sebagai auditor yang diakui, tidak hanya memiliki sertifikat resmi tapi kompetensinya juga mereka juga memiliki itu. Nah, untuk dosen kita terus melakukan penyesuaian karena memang saat ini indikator kinerja utama perguruan tinggi ini dengan kampus Merdeka itu memiliki tuntutan khusus. Contoh misalkan dosen bekerja paruh waktu di perusahaan atau di lembaga-lembaga yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu kemudian bagaimana ada dosen praktisi mengajar di perguruan tinggi. Lalu bagaimana perguruan tinggi bisa memberikan pusat layanan kepada masyarakat sehingga efeknya tidak hanya kepada Tridharma, tapi juga efek berupa layanan khusus kepada masyarakat. Selain itu fungsi perguruan tinggi di pesantren juga sebagai fungsi dakwah dan lain macam sebagainya. Ini juga menjadi menjadi rencana strategis kita ke depan, bagaimana kehadiran UNUJA ini itu mampu mengintegrasikan Tridharma, hasil yang dihasilkan dari Tridharma itu memiliki dampak jelas kepada masyarakat dengan berdirinya berbagai macam pusat layanan yang nanti akan difasilitasi di UNUJA. Jadi di UNUJA itu tidak hanya untuk dosen, tidak hanya untuk karyawan, tidak hanya untuk mahasiswa, tapi masyarakat juga bisa dilakukan seluruh layanan-layanan di situ. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Prof. Hadi. Kami sangat berterima kasih sekali atas dampingan-dampingannya. Kami mohon masukan dan arahannya.
mudah-mudahan ke depan SDM yang ada di Unuja ini semakin lama semakin baik dan terus semakin berkualitas dalam menyelesaikan dan menuntaskan visi misi yang ada di Unuja. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Fadli sudah memberikan arahan dan ya sekaligus sambutan sebagai pimpinan. Kami persilakan Pak Hadi untuk. Oke, ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini banyak yang hadir ya. Ada sekitar 23, lebih 20. Yang disampaikan oleh Pak WR3 tentang berkaitan tentang SDM, ya, dosen dan tenaga kependidikan, fungsinya, kompetensinya, dan juga secara kualitatif harapan tentang tingkat profesionalisme yang mesti dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan, ya, dosen dan pendidikan. Ini saya akan share screen, nanti mungkin ya ada semacam dialog, ya, dialog antara saya dengan peserta. Ini oke, bentar. Sudah kelihatan ya? Sampun Pak. Ya, oke. Jelas Pak, alhamdulillah. Ya. Ya, ya ini materi ini pertama kali saya sampaikan di luar Unja, ya, di luar universitas kami. Sebelumnya pernah juga di tempat kami, ya, khusus untuk di fakultas dan juga di perpustakaan sebelumnya. Nanti mungkin juga Pak WR dan kemudian juga dari yang lain-lain, Pak Sahidah dan kepala lembaga mungkin yang hadir nanti juga bisa menambahkan, ya, kalau sekiranya ada yang tidak tercakup yang tercantum di sini. Ini kok tidak bergerak ini. Bentar. Oke. Ya, ini ya pelatihan ataupun pembekalan, ya, pelatihan pembekalan, kemudian pengembangan tentang SDM, dosen dan tenaga kependidikan, itu ya saat ini menjadi upaya untuk peningkatan kualitas dan daya saing perguruan tinggi yang semakin ketat, ya, baik di tingkat lokal maupun di nasional, kemudian juga di global, Asia Tenggara, regional, dan global. Ini menuntut kita kualitas dosen dan kualitas tenaga kependidikan itu untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalismenya dan juga kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan sekarang ini. Kemudian pentingnya peningkatan dosen, ya, kompetensi dosen tentu dari segi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial secara berterusan. Pedagogik sekarang ini tidak hanya pedagogik di dalam kelas, ya, pengajaran dalam kelas, proses pembuatan
penyusunan RPS, ya, rencana pengajaran semester, kemudian tapi juga pedagogik dalam penggunaan digital, ya, digital teknologi, di mana kita menggunakan e-learning, online learning dengan pengetahuan dan keterampilan pedagogik, ya, profesional, kepribadian dan sosial secara berterusan. Ya, ini nyambung dengan konsep, ya, konsep pelayanan berkarakter, juga nyambung juga dengan trilogi kepesantrenan, dan nyambung juga dengan dasar-dasar yang diarahkan oleh Kementerian, ya, Pendidikan. Kemudian, ya, peningkatan mutu pelayanan, ya, pentingnya kita meningkatkan mutu pelayanan seperti yang juga disampaikan dalam sambutan oleh Pak WR3 tadi, ya, merupakan makin bagusnya pelayanan, makin bermutunya pelayanan akan menambah nilai daya saing kita, ya, akan menambah juga meningkatkan ranking, ya, universitas, dikarenakan dari di situ, dari mutu pelayanan yang baik akan memberikan informasi yang positif, ya, keluar dan calon-calon mahasiswa, calon-calon mitra universitas kita. Kemudian tuntutan saat ini pelayanan yang cepat, ya, akurat dan efektif, ya. Bagaimana sebuah pelayanan sekarang ini, ya, yang sebelumnya pada tahun 2015-an kita sudah sering mendengar pelayanan one day service. One day service bukan arti satu hari tanda tangan saya selesai, ya. Sering dimaknakan oleh para petinggi, ya, para pengambil kebijakan, pejabat, baik di pemerintahan maupun di ruang lingkup perguruan tinggi, bahwa one day service itu bahwa semua kertas di atas meja saya selesai ditandatangani. Bukan itu yang dimaksudkan one day service. One day service ketika misalnya kita mau meminta surat izin. Jadi mulai dari proses awal itu, hari itu juga sudah bisa diambil suratnya. Jadi proses tanda tangan itu tidak termasuk, tidak dimaksudkan untuk one day service. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau one day service yang dimaksudkan tanda tangan dan ACC, maka itu bisa memakan waktu 1 bulan hingga surat itu selesai. Karena dari bawah, oh saya sudah 1 hari ini selesaikan ACC-nya, sudah saya kirim. Kemudian naik lagi ke atas, oh saya sudah saya kirim ke atas. Bukan itu. Tetapi one day service, bagaimana apabila semua ajuan, ya, ajuan dari permintaan administrasi, surat izin, SK, apa segala macam, apabila semua syarat-syarat itu sudah dipenuhi dalam waktu pengajuan, sudah dicek secara detail, maka tidak ada kendala, maka one day itu SK-nya bisa jadi, pelayanannya bisa jadi. Itu yang dimaksud dengan one day service. Kemudian digitalisasi, ya, digitalisasi inilah yang bisa membuat, yang membantu, memudahkan, mempercepat, ya, dan merekod dengan baik tentang semua administrasi dan birokrasi yang dijalankan, begitu, ya. Jadi terrekod di situ. Wah, di sini berapa ini? Di sini berapa lama waktunya prosesnya? Nanti kelihatan mulai dari kabak, kasubag sampai ke misalnya ke rektor, nanti ke sekretaris rektor, nanti dia kelihatan berapa menit dia tertunda di situ, begitu, ya. Nah, itu digunakan digitalisasi, dan hasilnya, outputnya itu bisa di-download langsung dari aplikasi tersebut. Nah, itu one day itu sudah paling lama. Jadi sebenarnya kalau sudah melengkapi persyaratan semua, itu sudah bisa selesai, begitu. Oke, selanjutnya inilah tantangan sekarang ini SDM di
Indonesia, khususnya di perguruan tinggi, ya masih banyak dosen yang belum memenuhi kualifikasi minimal. Ya, seperti juga yang disinggung oleh Pak WR3 tadi, ada kualifikasi baik itu dosen maupun tenaga pendidikan yang mungkin kurang relevan, ya, kurang sesuai dengan bidang, ya, bidang pekerjaannya. Kemudian jumlah dosen berpendidikan doktor yang masih kurang. Ya, masalah kualitas doktor kemarin sempat juga diisukan, ya, di tempat kami beberapa universitas mengeluarkan doktor yang kurang memenuhi standar. Nah, itu sebenarnya itu tugas dari kebijakan, pengambil kebijakan, dan bagaimana memonitoring semua ini, kemudian tugas dari kementerian. Standar seorang doktor itu sudah ada yang standar, yang 9 standar itu, ya, yang 9 tingkat itu sudah ada. Apakah perguruan tinggi mampu menerjemahkan, ya, standar itu terhadap input, proses, dan output dari proses pendidikan dokter itu harus dikawal. Nah, masalah itu bukan masalah yang sebenarnya kita bicarakan, tapi kita anggap bahwa jumlah dosen berpendidikan dokter masih kurang. Nah, masalah kualitas itu harus dimonitoring oleh para penanggung jawab, ya, semua itu. Kenapa seorang dokter ada yang kualitasnya sangat baik, ada yang baik, ada yang bahkan mungkin tidak mencapai standar seperti yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian masih banyak dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, jabatan akademik. Kemudian jumlah guru besar, ya, masih sangat sedikit. Ya, mungkin di Unuja ini sudah ada profesornya belum ya? Belum ada. Belum ya, belum ada, ya. Nah, jadi seperti di Unuja, nanti ya salah satu untuk berperan adalah bagaimana mempercepat ini, ya, tentu dari personalnya sendiri, kemudian daya dorong dari universitas, dari unsur pimpinan, baik tingkat rektorat, tingkat fakultas, dan kemudian juga pengetahuan dan keterampilan dari tenaga pendidikan dalam melayani dosen-dosen yang akan mengusulkan guru besar, gitu. Jadi nanti mungkin tenaga tendiknya juga bisa belajar dari universitas yang sudah maju, universitas yang lebih duluan, yang sudah punya, yang terbiasa dengan pengurusan fungsional, mulai dari lektor, ya, asisten ahli, lektor kepala, kemudian dan ke guru besar. Jadi bisa dikirimkan, ya, untuk mempelajari alurnya, dokumen yang diperlukan, sistem filingnya, ya, sistem administrasinya, sistem office-nya, seperti yang disampaikan Pak Purkon tadi di awal. Nah, karena ini harus berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman tidak bisa hanya di atas kertas, harus practice by doing. Jadi harus dimulai. Oke, siapa yang mau mengusulkan ke lektor kepala, kumpul dulu. Nanti dicari persyaratan apa yang belum dipenuhi, begitu, ya. Mungkin di setiap fakultas sudah ada yang khusus menangani urusan kenaikan pangkat ini. Terpusat, Prof. Ada, Prof. Terpusat. Jadi di lembaga ini, ya. Di kepegawaian, Prof. Di kepegawaian. Oke, di kepegawaian. Jadi dengan dosen yang 200-an lebih, ya, yang ini. Ya, kepegawaian. Kemudian, ya, bisa juga terpusat di kepegawaian.
Nah, kalau untuk di universitas negeri seperti pengusulan dari lektor kan ini itu harus melalui fakultas. Harus ada rekomendasi dari fakultas. Fakultas baru nanti dikirimkan ke Kepek. Kepek minta rekomendasi rektor ya, rektor untuk ini. Jadi ada penilaian-penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang karir tersebut. Tapi harus di ini ya itu harus dimulai dan kemudian harus dijalani dan ya learning by doing ya. Jadi nanti kemudian mana yang bisa dipermudah, misalnya apakah dengan menggunakan aplikasi, mana administrasinya yang bisa dipangkas gitu ya. Di tempat kami masih lama ya, masih prosesnya masih lama proses pengurusan, sedangkan di yang cepat di Gorontalo kemarin saya tanya langsung sama pejabatnya dan juga yang mengurus profesor di Unpad, yang cepat di UPI. Tiga itu yang saya tanya, pengurusan misalnya ke rektor kepala dan ke profesor di universitasnya, di ketiga universitas itu paling lama 4 bulan. Itu paling lama. Rata-rata 2 bulan di ketiga universitas itu. Di universitas, termasuk di fakultas. Fakultas, universitas, kemudian kirim ke pusat melalui online. Di tempat kami masih lama. Ya, dulu kemarin pernah dipercepat. Alasannya karena sekarang adalah perubahan sistem. Perubahan sistem dari kementerian memang ada perubahan sistem. Yang kedua, Unja katanya sedang membangun digitalisasi. Teman digitalnya belum jadi. Jadi akhirnya terlambat. Akhirnya usulan saya baru dikirim ke Jakarta untuk guru besar ya. Saya belum profesor, baru pengusulan. Jadi ya baru sampai tahap penilaian pada saat ini. Ya, itu setelah 9 bulan di universitas baru dikirim ke ini. Nah, di Jakarta itu cepat. Saya lihat verifikasinya itu melalui digital system dari persyaratan itu, dari semua dokumen yang saya upload, itu validasinya verifikasinya itu hanya sekitar 10 menit terverifikasi. Artinya semua dokumen administrasi yang saya berikan itu sudah diverifikasi dan tinggal tahap penilaian yang semua kredit yang dibutuhkan, kom yang dibutuhkan, nilai yang dibutuhkan untuk masing-masing bagian itu. Nah, itu cepat begitu ya, cepat ini. Proses penilaiannya tanggal 8 sampai tanggal 15. Kemudian baru masuk ke step berikutnya. Penentuan apakah ada kekurangan, apakah lanjut, lolos atau seperti apa. Itu pada ini. Jadi dia cepat ya. Nah, di yang lamanya justru di ini. Nah, itulah menyebabkan pengusulan kadang guru besar itu menjadi ini. Ini kalau di sini belum ada, di tempat kami masih sedikit. Kemarin masa Covid meninggal 2 GB-nya, kemudian pensiun 2 dari 40 tinggal 36. Nah, ini menjadi ini. Jadi target untuk meningkatkan IQ di tempat kami khususnya untuk GB itu malah belum kelihatan meningkat. Justru ada profesor 2 tahun ini, kemudian ada yang pensiun 2. Tahun kemarin ada yang ini nambah 2, ya mungkin karena udah ketentuan Allah juga, mereka dipanggil menghadap ke yang Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini jadi akhirnya tidak
dalam 3 tahun ini pada intinya itu tidak nambah profesornya, walaupun sudah didorong ya, sudah diupayakan dengan riset percepatan guru besar, kemudian fasilitasi publikasi Scopus untuk calon guru besar, itu sudah dibuatkan ini. Pergerakannya itu semakin ramai, maksudnya peningkatan untuk menuju guru besar itu semakin ini. Cuman konkret hitungannya itu tidak nambah dikarenakan ada yang itu tadi, ada yang meninggal, ada yang pensiun. Jadi baru bertahan, istilahnya baru bisa bertahan. Oke, selanjutnya ini ya jumlah publikasi ilmiah dosen yang masih sangat rendah, yang merupakan bagian dari tugas ya, pokok dosen, itu yang masih sangat rendah. Nah, kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, saat ini jumlah publikasi kita memang sebenarnya kalau jumlahnya itu imbang, boleh kita kata imbang, kadang-kadang kita lebih banyak. Tapi dari segi rasionya kita jauh lebih sedikit. Kenapa kita bisa imbang dengan Malaysia, dengan Singapura pada saat ini? Karena jumlah dosennya kita tentu jauh lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia dengan ini. Jadi dari segi rasio kita masih jauh tertinggal. Dari segi rasio dihitungan dari jumlah publikasi dengan rasio dosen ya di sana. Kemudian tantangan berikutnya ya kemampuan dosen untuk melakukan inovasi SDM ya, SDM baik itu dosen maupun tenaga pendidik ya, tenaga kependidikan itu inovasi ya, seperti kemarin sempat ditanyakan, inovasi itu di semua bidang. Inovasi itu adalah memperbaiki ya pekerjaan yang sebelumnya untuk menjadi lebih baik dari segi kualitas, dari segi efektivitas, dan dari segi ketepatan juga ya, ketepatan dan kecepatan pelayanan. Jadi ada kecepatan, ketepatan, kemudahan, kemudian terrekod dengan baik, menjadi lebih baik ya, itu inovasi. Model pengelolaan misalnya kenaikan, model pengusulan kenaikan pangkat, dibuatlah apa namanya grafiknya, dibuatlah petanya, dibuatlah apa seperti skemanya itu, kerangkanya bagaimana model itu seperti itu, inovasi. Yang penting dia menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, dan terrekod dengan baik. Nah, itu ini ada nilai-nilai perbaikan yang positif yang dilakukan di situ. Itu yang inovasi. Jadi tidak hanya dalam bentuk sains ya, produk-produk yang baru seperti hasil teknologi seperti apa. Justru inovasi pelayanan-pelayanan itu akan mendorong ya, inovasi dalam pelayanan-pelayanan ini justru inilah yang akan mendorong produk-produk inovasi di keilmuan sains. Misalnya inovasi pelayanan berbasis digital. Itu dibuat aplikasinya, diinovasi sistem pengelolaannya, mulaannya sistem birokrasinya ada yang dipangkas, administrasinya, persuratannya ada yang tidak perlu dihilangkan. Nah, inovasi-inovasi ini akan mengantarkan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, hingga dengan adanya pelayanan yang kondusif, yang baik, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wertiga berkarakter, maka akan memberikan semangat kerja, ya, semangat kerja, antusiasme kerja kepada para peneliti, ya, periset, sehingga mereka pun bisa menghasilkan produk-produk inovasi
bentuk fisik seperti produk-produk teknologi, produk pertanian dan macam-macam itu. Nah, ini akan terkendala akan menjadi halangan sekiranya inovasi bersifat pelayanan ini itu tidak dilakukan, masih konvensional atau masih tradisional, ini akan menghambat ruang gerak para periset dan akhirnya produk-produk inovasinya pun tidak bisa diwujudkan begitu kan. Ini karena mengganggu waktunya, mengganggu energinya, mengganggu konsentrasinya. Ini yang selalu dibicarakan dalam konferensi tingkat internasional di dunia, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Hong Kong, dan yang dulunya waktu saya masih di luar itu saya mengikuti bagaimana perkembangan pelayanan di kampus ya. Nah itu. Namun setelah pulang ke Indonesia ini agak sulit kita mau keluar negeri. Kalau kayak saya dulu di Malaysia, meskipun masih mahasiswa S3 itu gampang saya mau ke luar negeri. Kalau enggak itu dananya bisa di universitas karena kita utusan mahasiswa, bisa dari biaya kemahasiswaan, bisa juga dari biaya risetnya utusan dari profesor kita ya kalau kita sebagai asisten profesornya. Nah, kemudian kedisiplinan ya tenaga pendidik dan ini seperti juga disampaikan tadi itu pelayanan berbasis karakter, kemudian pelayanan administrasi ya secara profesional, ya, kemudian ya secara profesional ya kita seperti tidak mendahulukan misalnya ini punya adik saya, ini harus didahulukan, ini punya keluarga saya. Nah itu kan di budaya kita sekarang ini itu masih menjadi ya salah satu ya apa namanya yang mengintervensi pelayanan, jadi mengganggu sebenarnya karena begitu juga di rumah sakit. Nah, saya sering menolak seperti akhirnya saya pindah rumah sakit ketika saya berobat misalnya masalah periksa masalah mata, rupanya yang ini ada ketemu kepala, oh Pak ini maunya, oh ini Pak ikutin saya gitu kan. Jadi kata biarlah saya menunggu begini kan kasihan kita banyak orang-orang tua yang lebih ini. Jadi karena pertama memaksa, saya sudah tolak. Jadi memang ini langsung ke bagian registrasi, kemudian bawa file saya itu bawa ke sana ke sini, langsung masuk ke dokter. Akhirnya ke dokter itu saya sampaikan seharusnya pelayanannya itu secara profesional, kemudian kasihan orang-orang yang menunggu. Ini yang terjadi di ini ya. Nah, ini prinsip-prinsip seperti ini kita di dunia Islam sebenarnya itu bukan hal yang baru. Ya karena di zaman Nabi, zaman Khalifah, bagaimana fasilitas negara, fasilitas ini tidak boleh, bahkan para Khalifah itu tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadinya. Itu sebenarnya tinggal menerjemahkan saja dalam dunia kerja kita pada saat ini ya itu. Kemudian dosen yang bersertifikasi ya ini juga menjadi tantangan khususnya untuk di swasta bagaimana nanti dosen mendorong dosen untuk mendapat bersertifikasi. Ya, kemudian kompetensi dosen ya sudah ada ya yang bersertifikasi di Unuja ini sudah berapa? Tahun ini Prof, kita ya. Alhamdulillah lulus 15 orang, sedang lumayan, gelombang ketiga total ada 40 Prof. Ada 40. Ya. Jadi bisa lolos 15 orang itu lumayan juga itu satu tahun ya, itu ya. Alhamdulillah Prof. Ya. Jadi ini terus didorong nanti bisa. Nah, jadi yang membayar serdosnya itu dari anggaran Unuja ya? Gratis Prof.
Gratis ya. Iya. Jadi memang sudah masuk berbeda dengan ini ya dari pusat. Iya, memang dari lewat sister, Prof. Lewat sister ya. Iya. Jadi gaji dengan apa? Gaji yang dari ini beda masuknya ya di swasta. Beda, Prof. Beda ya. Oh gitu. Jadi di rekening yang sama tapi ya. Apa beda? Berbeda, Prof. Oh berbeda ya. Mungkin di situ bedanya. Ya di ini ya. Ya. Oke. Jadi ya ini sudah sebuah nilai tambah untuk Unuja 15 dan totalnya sudah 40 ya. 40-an. 40-an ya. Oke. Ya mudah-mudahan yang lain juga bersemangat ya untuk bersertifikasi, maka bertanya asal juga mengembangkan diri itu. Nah, dulu ada saya nggak tahu sekarang ya, dulu saya sudah nggak cek lagi, ada sistem, mungkin masih ada sistem pembinaan ya, pembinaan waktu pengusulan sertifikasi dulu saya di bawah binaan atau bimbingan siapa begitu ya, yang lebih ini, maka ditulis ya siapa yang ini. Nah, jadi dengan harapan ya makin banyak yang bersertifikasi. Kemudian kompetensi dosen dan tenaga pendidikan ya, ini kompetensi dosen ya, baik yang kompetensi nanti kita akan dalami lagi lebih jauh. Kemudian kecakapan dan keterampilan tenaga pendidikan ya, keterampilan ya, ini yang menjadi tantangan pada saat ini, saat digitalisasi ini dibutuhkan kita untuk selalu meningkatkan diri lebih baik, berinovasi itu. Oke, kemudian mungkin sampai di sini ada yang ini mau menambahkan? Silakan. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Makasih, Prof. Kami masih sangat teringat sekali, Prof, waktu kami diundang saat rapat bersama Gubernur Jawa Timur, Bu Hovifah. Disampaikan bahwa sebenarnya kebutuhan masyarakat itu bukan jurnal yang terindeks Scopus. Ya. Karena rata-rata jurnal yang terindeks Scopus itu juga minim output yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya. Juga pengalaman kami di Universitas Nurjadid ini ternyata yang banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh masyarakat itu hasil-hasil tugas akhir mahasiswa. Ya. Contoh aplikasi perkantoran, kearsipan, keuangan, lain itu. Ya. Bagaimana perguruan tinggi menyikapi ini, Prof? Satu sisi pemerintah menuntut kalau kita ingin menjadi guru besar, maka kita harus memiliki standar penelitian bahwa fungsi perguruan tinggi ini yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana memberikan manfaat seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Ya. Dan sekali lagi masyarakat kebutuhannya adalah praktis. Pada saat mereka ingin bagaimana meningkatkan kualitas tembakau, misalkan di daerah Paiton ini karena petani tembakau, itu tidak perlulah ditulis di Scopus bahwa tembakau yang demikian itu karena dampak langsung ke masyarakat itu sangat minim sekali. Ya. Justru masyarakat itu bagaimana membuat alat potong tembakau yang cepat dan halus gitulah, Prof. Ya. Nah, mohon mungkin bisa di ini, Prof, bisa diberikan arahan-arahan. Terus kemudian kita saat ini sedang menata bagaimana ada integrasi tridharma. Ya. Jadi pendidikan
menghasilkan inovasi, terus kemudian penelitian yang mampu memberikan masukan-masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan materi-materi di perkuliahan, dan seluruh hasilnya nanti lebih kepada hilirisasi pengabdian kepada masyarakat. Nanti terus, dan ke depan rencana ini adalah bagaimana berbagai macam pusat layanan dan pusat kajian yang ada di Unuja ini tidak hanya untuk proses tridharma. Sekali lagi kami sampaikan, ini juga memberikan dampak layanan secara langsung kepada masyarakat. Contoh misalkan ada lembaga bantuan hukum. Sekali lembaga bantuan hukum itu sebagai tempat praktikum, lalu kemudian tempat meneliti, ini juga tempat layanan kepada masyarakat. Lalu pusat halal center, kaki, dan lain-lain. Itu tidak hanya untuk perguruan tinggi sendiri, Unuja sendiri. Nah, terus kemudian yang ketiga, Prof, yang ingin kami sampaikan dan mohon arahan-arahannya, yaitu pemerintah saat ini sudah membuka peluang yang cukup lebar, saya rasa, dengan adanya MBKM ini. Yang pertama, bagaimana perguruan tinggi juga dituntut, perguruan tinggi diharuskan, mungkin dalam tanda kutip, itu sudah merekrut berbagai macam dosen-dosen dari perusahaan-perusahaan, bisa dalam dua skema. Yang pertama, rekognisi pembelajaran lampau, yang kedua adalah dosen praktisi. Nah, ini dalam rangka bagaimana pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan selama ini yang mereka dapatkan di perusahaan itu mampu disinergikan dengan kurikulum proses pembelajaran yang yang ada di kampus. Mungkin itu sementara Prof yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan, sumbangsih, masukan, atau mungkin Prof Hadi punya pengalaman yang bisa disampaikan kepada kami dalam praktik ini, sehingga sekali lagi kita tidak terlalu melambung terlalu jauh-jauh sampai Scopus, padahal kebutuhan masyarakat khususnya di daerah Buton ini bukan jurnal berbasis Scopus, tapi hal praktis yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Mungkin dari ini tadi Pak Fadli. Pak Fadli ya, Pak Fadli tadi ya. Oke, mungkin dari yang lain ada yang mau menanggapi dulu dari Pak Fadli? Kira-kira berkaitan jurnal yang terindeks Scopus ya, harus persyaratan mutlak ya saat ini untuk KGB ya, dan juga kontraproduktif dengan sebenarnya kebutuhan yang dimiliki, yang dituntut oleh masyarakat pada saat ini, yang hal-hal yang praktis lebih bermanfaat ya terhadap di masyarakat. Kemudian juga berkaitan dengan MBKM, semestinya ya MBKM itu cukup bagus ya, agar lebih proses pembelajaran itu bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang betul-betul bisa diimplementasikan oleh mahasiswa. Jadi bukan hanya sebatas teori, tetapi memberikan impact yang lebih besar terhadap pembangunan negara, pembangunan lokasi di tempat kampus-kampus itu berada. Mungkin ada yang mau menanggapi? Silakan. Kalau ada. Monggo Bapak Ibu, kalau ada tanggapan ataupun pertanyaan dipersilakan. Belum ada ya? Belum ada kayaknya, Prof. Oke, jadi berkaitan dengan publikasi Scopus, persyaratan mutlak kemarin sudah dibicarakan di DPR dan sudah ada keputusan terbaru
itu ini ya disederhanakan. Jadi disederhanakan, misalnya dari yang dosen yang mempunyai jabatan fungsional, lektor kepala 400 itu hanya perlu memiliki satu jurnal terindeks Scopus dengan nilai SJR-nya tidak salah 0,5. Ya, untuk yang ini 0, harus minimal memiliki 1 untuk ilmu sosial, ya, 1 untuk ilmu sains, kemudian nilai SJR-nya 0,05 untuk ini, untuk yang social science. Sedangkan untuk yang lektor kepala 500 ke atas itu bisa mengusulkan rektor ke profesor, cukup ya 1 dengan nilai SJR-nya 0,15. Jadi ada penurunan ya, sejak ini ada penurunan. Nah, kenapa ini ya Scopus ini masih tetap dipertahankan dan juga harus publikasi Sinta. Ini jurnal Scopus itu dianggap sekarang ini diakui oleh semua negara, Scopus dan WOS ya, Web of Science juga, itu menjadi bukti, ya, menjadi bukti bahwa tingkat periset, ya, tingkat penelitian dosen itu sudah memenuhi standar yang diakui secara internasional. Itu yang ini. Seperti yang tadi, apa yang harus dilakukan ini, itu betul yang disampaikan Pak Pali tadi, misalnya alat pembuatan potong tembakau. Nah, itu sebenarnya, itulah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi juga, tidak hanya kepada masyarakat setempat, tetapi kepada ilmu di bidang pengolahan tembakau, ya, hasil ini. Dengan cara apa? Dengan cara mempublikasikan itu. Nah, seperti ini, alat potong tembakau ini itu bisa dijurnalkan, baik itu dengan kualitatif maupun dengan model, ya, alat potong tembakau. Inovasi di bidang alat potong tembakau bisa dipublikasikan. Nah, sekarang untuk publikasi, kemarinnya publikasi itu Scopus tidak bisa digunakan untuk apabila jurnal yang terindeks Scopus tidak bisa digunakan oleh pengusul, ya, peraturan sebelumnya. Kalau jurnal itu jurnal dalam negeri, ya, Sinta misalnya Sinta 1 terindeks Scopus, itu tidak bisa digunakan dulu. Nah, sekarang bisa, ya, jurnal terindeks Sinta 1 biasanya juga sekarang sudah terindeks Scopus, bisa digunakan menjadi syarat utama, ya, untuk pengusulan profesor, di samping persyaratan-persyaratan yang lain. Nah, persyaratan-persyaratan yang lain itu berupa produk penelitian, itu masuk dalam persyaratan keberapa, ya, yang bagian A atau keberapa kemarin itu masuk dan nilainya juga cukup tinggi, cuman tidak menjadi persyaratan mutlak. Nah, itu permasalahannya di situ. Jadi misalnya Pak Pali itu sudah punya, ada pengajarannya sudah cukup, pengajarannya besar, 120, misalnya diminta ininya, kredit poinnya, kemudian publikasi diminta 120 juga, apa 112 kalau sekarang, 112, itu yang diperlukan Scopus itu 1, selebihnya publikasi di Sinta, publikasi di jurnal-jurnal yang
tidak terindeks Scopus begitu. Jadi yang terindeks Scopus itu satu. Jadi dari dari kementerian sudah mencoba untuk menyederhanakan ini karena ini impaknya juga terhadap ranking universitas. Ranking universitas jumlah jurnal terindeks Scopus dan WOS bereputasi itu dihitung. Maka cara kita menyumbang adalah ini. Masalahnya sekarang itu sebenarnya bukan kita tidak mampu menulis di Scopus, tapi masalah pengelolaan jurnal di tempat kita itu kurang begitu bagus. Ya, kalau misalnya di UPI dia mampu naik ya, di UPI sejak tahun berapa itu begitu rendah, kemudian dia mampu naik setiap tahunnya berapa 4 kali 5 kali lipat jumlah publikasinya, dan juga begitu universitas lain yang ada di Bandung dan UI apalagi begitu ya. Nah, itu pengelolaannya itu yang mesti misalnya dari konferensi. Nah, ini juga inovasi di bidang pengelolaan konferensi. Nah, saya ikut beberapa konferensi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Terakhir saya ikut di Malaysia itu adalah konferensi di mana namanya kemarin itu ada suatu asosiasi yang beberapa universitas terlibat. Pengelolaannya itu sangat bagus. Jadi rekaman kita yang presentasi, yang sebagai panelis, sebagai apa, itu masih bisa dilihat di platform mereka. Kemudian sertifikatnya itu otomatis, ya otomatis setelah presentasi, kemudian sorenya setelah presensi, kemudian sertifikatnya otomatis dikirim ke email kita. Nah, tanpa perlu tanya-tanya lagi, ini sertifikat saya belum, ini banyak terjadi di kita. Nah, ini pengelolaan konferensi begitu. Yang sudah agak bagus di UM, ya, Universitas Malang. Tapi pengelolaannya, registrasinya, proses penerimaannya itu sudah bagus. Tetapi proses dalam penyelenggaraan, dalam pelaksanaan konferensi itu sendiri masih perlu mendapat perbaikan di sana sini. Kemudian juga hak paten sekarang ini juga saya belum baca peraturan yang terbaru. Yang saya dengar hak paten itu bisa menggantikan ini ya, tapi coba saya pastikan nanti. Rasanya sudah bisa menggantikan itu untuk pengganti Scopus. Tapi nanti pastinya mungkin saya cek nanti, mungkin besok atau lusa saya tunjukkan aturan itu. Ya, jadi tidak hanya ini. Jadi kalau produk misalnya alat tembakau, potong tembakau, karena ini kemarin sudah diusulkan paten, karena ada dari ini juga dari ITB dulu yang mempunyai aplikasi yang dibeli oleh Singapura, ternyata belum profesor. Kenapa? Karena itu tadi, karena belum punya Scopus. Nah, ininya kendalanya. Tapi nanti saya cek lagi apakah aturan itu sudah berlaku. Ya, yang jelas kemarin sudah dibicarakan bagaimana hal ini. Kalau ada yang tahu tentang aturan ini boleh juga berbagi ya. Ada, Prof. Ada ya? Ada. Jadi bagaimana ini, Pak? Di POPAK 2019 yang kemudian diperbarui di POPAK 2021. Ya. Setelah hasil dari DPR tetap mensyaratkan untuk naik ke guru besar itu harus jurnal internasional bereputasi. Ya. Dengan perhitungan SJR 0,1 dan 0,01, Prof. 0,01 ya. Cuma satu. Cuma satu ya, betul. Ya, betul. sebagai penulis pertama. Ya. Tapi belum ada dinyatakan bisa diganti dengan paten ya? Tidak bisa karena itu menjadi syarat wajib kenaikan. Jadi harus ada minimal satu. Ya. Ya. Jadi kalau untuk naik ke lektor kepala itu lebih ringan, yang penting jurnal internasional saja, tidak harus bereputasi. Ya betul.
Nah, jadi ada penurunan lah ya dari sebelumnya 2019 ke 2020, ada penyederhanaan begitu ya. Ya, penyederhanaan di beberapa bagian tapi dipersulit di beberapa bagian. Ya, jadi kalau begitu intinya sama gitu ya. Ya seperti ini Prof. Jadi Ya. mohon izin share sebentar. Ya, silakan. Eh, Ada ininya. Tidak ada slide. Kalau POPAK-nya ada, Prof. Oh ya. Tinggal diakses aja Oh, POPAK oke. 2000 Ya, perubahan. ya. Kami sebenarnya di bagian kepegawaian yang fokus untuk mengurusi jenjang karir dosen itu memang terkendala pada kenaikan jabatan akademik itu utamanya jadi pencatatan kinerja dosen. Ya. Sementara ini ada beberapa metode yang kami lakukan. Yang pertama mengkoleksi melalui Google Form. Iya, ya. Kemudian harapannya segera terimplementasi melalui sister itu, Prof. Jadi kalau saya lihat kebetulan saya sebenarnya memang benar katanya Pak Warek 3 tadi, kompetensi saya di sarjana komputer. Ya. Dilihat di blueprint sister itu menyatu di sana. Jadi kenaikan angka kredit terus perhitungan dupa itu ada di situ. Ya. Sayangnya sampai saat ini menunya sudah ada, aplikasinya juga sudah jalan, namun ketika teman-teman dosen itu mengajukan kenaikan angka perhitungan angka kredit itu tidak terakomodir, Prof. Ya, ya. Ya, jadi kami kebetulan kan kalau lektor kepala sampai saat ini masih kita punya 2 dan sedang diajukan 3. Belum ada guru besarnya, Prof. Itu kan perhitungan angka kreditnya itu kami kan melalui Kopertais atau LLDT. Ya. Nah, sayangnya sistemnya masih berbeda. Ya. Nah, kendala utamanya juga pada pencatatan tadi. Jadi perhitungan dupa itu manual, Prof. Jadi seminggu itu baru bisa 1 dosen. Ya. Ditambah lagi persyaratannya itu kan harus ada cek plagiasi, terus kemudian peer review jurnal. Nah, yang itu sudah disederhanakan di POPAK 2021, namun di bawah belum terimplementasi, Prof. Iya. HLLDT belum terimplementasi. Yang seharusnya tidak ada saat ini masih ada. Jadi kami harus buat form cek harus cek plagiasi yang utamanya itu nanti 100%, pasti 100%. Kenapa? Karena sudah terbit jurnalnya. Iya. Ya, itu jadi kendala utama, Prof. Iya. Ya, ini kalau untuk yang nanti pengajuannya sesudah di universitas, berarti ke LLDikti ya? Iya benar, Prof. Ya. By system, Prof. By system. Oke, berarti beda jalur dengan kami ya, ada yang di universitas negeri ya? Iya, negeri beda jalur. Ya, tapi mudah-mudahan nanti ini. Kalau di pusat sekarang kalau melalui sistem Pakdikti itu cepat ya, cepat. Ya, itu kan hanya ini, Prof, hanya untuk lektor kepala dan guru besar. Oh ya, untuk lektor kepala ya. Oke, ya betul. Jadi memang kendala perhitungan Pak ini di tingkat universitas ini masalah dari dulu hingga sekarang ya, banyak yang walaupun beberapa kali penyamaan persepsi antara reviewer, tapi nggak sama-sama juga persepsinya. Ini yang jadi ini. Makanya saya untuk di Universitas Jambi tahun 2020 pernah membuat ini. Coba mungkin bisa saya share sebentar. Karena ini masuk bagian itu juga. Apakah di sini ya?
Jadi pada tahun 2020 justru saya mencoba dibuka untuk mengusulkan ke Pak Rektor, ya ini saya buat ya usulan konsep perancangan manajemen pengurusan pangkat jabatan zero paper. Jadi maksud saya nggak perlu melalui kertas lagi, nanti langsung disambungkan ke sistem dikti. Kenapa? Karena semua ini sistem yang berada saat itu yang manual itu menyusahkan semua, pengusul sulit, ya pengusul sulit, bagian admin juga merepotkan mereka, sangat repot. Kemudian pihak kebijakan juga repot. Kemudian akurasinya sangat rendah. Maka saya membuat sudah dengan uraian segala macam itu. Ini saya beri keterangan juga banyak bagaimana langkah-langkahnya seperti apa nantinya ini nyambung dengan sistem-sistem yang lainnya. Nah, ini contoh mulai dari pengusul ya bahan-bahan yang belum terekod di aplikasi. Jadi maksudnya bahan-bahan yang belum terekod ini ya di-upload sendiri oleh pengusul. Tapi yang sudah terekod seperti Siakat, Silim Tapmas, SIM PPN, otomatis dia masuk ke dalam sistem ini. Bagaimana caranya membuat aplikasi itu? Ini yang saya usulkan. Nah, ini juga mulai dari ini aplikasi fakultas operator. Ini aplikasi yang ada di fakultas. 2B ini kelengkapan A dan C. Ya, A dan C ini kelengkapan bahan yang ada di operator, ini C staf fakultas, Turnitin publikasi, dan ini semuanya termasuk ke repositori apa segala macam, dia terkoneksi, tertransfer ya otomatis ya sendirinya, termasuk reviewer 1, reviewer 2, waktu itu masih pakai reviewer di tempat ini. Nah, sekarang sistem baru ini tidak ada lagi reviewer di tingkat universitas atau di tingkat fakultas. Nah, itu langsung nanti di reviewer oleh reviewer nasional dari internal dan dari luar. Ya, itu yang untuk ke profesor. Nah, ini. Jadi di semuanya dia ini. Kemudian ini auto file nilai PDF. Jadi nilainya dan catatan ke sini semuanya ini. Jadi inilah alurnya yang saya petakan waktu itu. Dan ini tentu bisa dimodifikasi, ya modifikasi sesuai dengan fakta dan kenyataannya di lapangan. Apa yang jadi lapangan? Inilah yang harus kita ini. Beginilah caranya pembangunan, pembuatan, pengembangan e-system. Sehingga dalam perhitungan saya menghitung angka-angka tadi itu sudah ada standar nilainya, misalnya Sinta 2. Sinta 2 nilai basicnya berapa? 25. Dibagi itu dihitung oleh sistem. Tinggal lagi reviewer melihat kesesuaian bidang ilmu. Oh, ini sesuai. Oh, sesuai berarti nilainya maksimum gitu. Itu otomatis dia akan tertransfer sendirinya. Nah, itu yang dilakukan oleh sistem Pakdikti sekarang sudah seperti itu. Ya, sudah seperti itu. Nah, ini tapi ini tidak didengar oleh pihak ini ya, karena mereka jawab mereka punya sistem tersendiri. Akhirnya sampai sekarang yang membangun sistem e-system itu tidak bisa hanya orang IT. Jadi yang mendampingi harus orang seperti kita, orang yang akan mengusulkan atau pengguna kesulitan mereka di mana, kemudian reviewer kesulitan mereka di mana. Nah, sekarang bagaimana sistem ini tidak lagi melakukan kita reviewer tidak lagi melakukan pekerjaan yang berulang-ulang, pengusul tidak lagi melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Misalnya yang biasa, nanti upload bahannya di repositori, di sini, fotokopinya di sini, nanti kasih ke sini, kasih di sini, double ini job yang pekerjaannya semakin banyak. Nah, dengan adanya sistem ini, semua aktivitas yang dilakukan melalui sistem kampus itu sudah terekod sendirinya
sudah terhitung sendirinya berapa kredit poin, misalnya pengabdian. Itu sudah masuk ke dalam sistem pengusulan pangkatnya, jabatannya. Bahkan kredit poinnya selalu dihitung di sana setiap per semester dilihat. Tinggal nanti harapannya seperti di UKM di Malaysia itu tahun 2010 sudah, sehingga nanti ada warning kredit poin Anda itu sudah mencapai sekian. Warning. Ketika dalam satu akun ini. Nah, ketika mereka mau mengusulkan itu, nanti ketika komponen-komponennya sudah cukup, yang belum diupload, bahan yang belum diupload, nanti perhitungannya dilakukan seperti ini, barulah dicek. Cek mau kira-kira ada kesalahan penghitungannya. Jadi reviewer, pengambil kebijakan, petugas admin itu melihat perjalanan aplikasi ini, kira-kira ada yang error, kira-kira ada yang salah, ada yang tidak sesuai dengan data-data yang ini yang dimasukkan atau tidak. Akhirnya akan ini. Nah, tahun 2020 saya sudah mengusulkan di tempat saya. Ternyata sampai saat ini ya masih sistem manual dari fakultas dengan perhitungan yang Excel itu, pakai yang Excel itu. Kemudian perhitungannya berubah-ubah. Oh, ini nilainya sekian, ini nilai sekian, nanti reviewer itu, oh ini salah nilai ini seharusnya sekian, ini sekalian sekian. Nah, itu ini. Nah, kalau kita lihat sistem ini contoh bagaimana mungkin bisa menginspirasi untuk di sini nanti supaya untuk pelayanan yang lebih good governance dan lebih profesional ya dalam ini memberikan itu. Kemudian coba saya buka sistem Pak Dikti ya contohnya untuk pengajuan ini. Nah, ini biar saya contohkan langsung yang punya saya. Ini saya semua password nggak bisa ingat, jadi semuanya langsung otomatis. Jadi kalau makanya komputer ini sebenarnya sudah banyak yang rusak, sudah casingnya sudah pada pecah di belakang. Cuman karena aplikasinya banyak di sini agak sulit saya mengganti ini laptopnya. Nah, ini contoh sistem Pak yang ini dari Kepek. Dari Kepek masukkan ke sini. Apabila dia sudah ini, coba kita contoh riwayat usulan. Nah, ini usulan terbaru saya, baru mohon doanya nanti semoga cepat diproses. Amin. Semoga lolos. Ya, semoga lolos. Ini penjadwalan penilaian. Kita coba lihat mulai dari Timeline-nya gitu. Ya, ini timeline-nya dari fakultas ini. Usulan diinput oleh petugas ini 13 Juli dari Kepek ini. 13 Juli 2022. Nah, ini 4 November. Baru dikirim kemarin 4 November 2022. Padahal dari saya sebelumnya, sebelum masuk ke usulan ke Kepek, itu dari awal Maret itu sudah masuk ke fakultas. Nah, jadi proses sampai ke sini saja itu sudah 3 bulan lebih ya masuk ke ini. Nah, kita lihat contoh dari Dikti, usulan diajukan oleh Universitas Jambi 4 November. Langsung hari itu juga hanya
berapa menit ya. Hanya sekitar 6 menit itu sudah terverifikasi. Sudah terverifikasi artinya semua checklist itu sudah lengkap semua. Termasuklah pengalaman menjadi misalnya reviewer, misalnya pembimbing, salah satu lah membimbing mahasiswa doktor atau menjadi reviewer internasional atau mendapat riset grant kompetitif, salah satunya. Masukkan itu udah langsung hanya dalam tempo 6 menit. Nah, sistem seperti ini sebenarnya yang kita bagaimana penghitungannya itu akurat, tepat, dan ini di tempat kita sudah lama, belum tentu tepat, belum tentu akurat, begitu ya. Itu kan ini merepotkan kita. Ini sekarang penjadwalan penilaian, artinya dalam penilaian sampai kalau dilihat di sini 8 penjadwalan 8 November ya, 8 November. Ini 8 November. Nanti kemarin ada di mana ya ininya itu sampai tanggal 15. Di mana saya lihat kemarin itu tanggal 15, nanti mungkin tanggal 16 akan keluar di sini jumlah nilainya, lolos apa tidaknya, kemudian apa yang kurang begitu ya, apa yang kurang. Apa yang kurang nanti kita perlu tinggal menambahkan dari universitas. Lagi-lagi yang akan makan waktu lama justru di universitas, surat inilah, surat itulah, naik turun ke ininya, ke rektorat, kepegawaian dan segala macam. Ini yang itu yang harus dipangkas. Maka sistem tadi yang saya usulkan itu memangkas semua hal yang berbolak-balik. Tapi para pejabatnya bisa memonitor dari semua ini. Walaupun ini jalan, ini nggak perlu lagi balik-balik ke sini. Tetapi para pengambil kebijakannya itu bisa melihat, memonitor. Oh, ini sudah sampai di sini, tapi ada bahan yang kurang, misalnya kan publikasi kurang. Biasanya untuk profesor ya kebanyakan ini publikasi kurang. Saya kemarin konsultasi dengan salah satu reviewer tim Pak Dikti. Dia mencoba menghitung ya di luar ini tentang publikasi saya. Nah, hasil perhitungan dia ini cukup lebih sekitar 10 poin. Tapi saya tidak bisa memastikan karena ada reviewer, nanti 2 reviewer yang akan menilai. Masing-masing kadang nilainya pun tidak sama, tetapi selisih paling 5 poin. Dia sarankan saya menambah 1 artikel. Nah, kemarin supaya aman. Nah, kemarin publikasi saya terakhir belum sempat saya masukkan ke sini. Tapi nanti bisa disusulkan, misalnya di sini nanti terdapat kekurangan 1 jurnal. Maka dikirim lagi dari sini. Dikirim nanti akan langsung masuk ke sini. Ya, masuk ini masuk ke sini dinilai lagi yang 1 itu. Nah, ternyata mencukupi. Baru nanti dinyatakan lolos dan kemudian validasi lagi oleh 2 orang dari Dikti, ya, 2 orang. Oh, ini penilaiannya prosesnya sudah benar. Perhitungan sudah benar, dan ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu ya dari di sini ke validasi 2 minggu, terbit paknya sekitar paling lama 1 minggu, kemudian juga di sini total di Dikti itu menurut pengalaman yang sudah itu lamanya sekitar 2 bulan, itu total di Dikti, cepat sudah. Itu cepat, 2 bulan itu sudah masuk cepat dengan tuntutan seperti ini ya, dengan tuntutan. Ini yang contoh. Nah, saya dulu pernah sebelum ini diluncurkan, saya sudah sampaikan juga di tempat saya itu, kira-kira kita siap tidak menyambut sistem Pak Dikti ya, digital sistem itu, siap tidak menyambutnya. Maksud saya itu menyambutnya, kita itu punya sistem juga untuk menyambungkan ke sini. Jadi ketika sistem ini ada untuk masuk ke sini,
kita punya sistem tersendiri langsung transform, langsung ekspor, langsung tuh. Itu yang saya maksudkan waktu itu menanyakan pada Pak Rektor dan juga WR2 waktu itu. Langsung dijawab oleh WR2, oh kita sudah siap. Jadi pas kenyataannya siap yang saya maksudkan bahwa sistem kita sudah menyambut kedatangan sistem dikti seperti ini, ternyata tidak. Ya, ternyata belum. Ibaratnya pesawat mau landing disambut dengan lapangan yang becek begitu ya. Tidak siap namanya begitu. Itu tidak siap. Jadi kita sambut dengan apa? Dengan sistem ini. Jadi nanti tinggal kita melakukan, nah inilah cara menyambut menurut saya, kita menyambut dengan sistem kita ini. Nah, baru nanti kita bisa transfer lagi, mau di PDF kan, mau di Excel kan, tinggal kita gunakan sistem import. Jadi bukan sistem selama ini kita yang upload. Sekarang kita gunakan sistem import, jadi dibalik. Nah, jadi itu banyak memudahkan pekerjaan. Mau import ke Excel, mau import ke PDF. Nah, itu yang ini ya. Nah, ini mungkin orang IT yang nanti yang lebih paham ya untuk ini. Jadi saya besar harapan saya di Nurul Jadid ini karena baru justru akan lebih mudah ya, lebih terbuka untuk memperbaiki, menginovasi sistem supaya bisa berlari cepat gitu ya, bisa berlari kencang. Seperti awal kemarin saya sempat sampaikan bagaimana kita bisa membuat sistem seperti jalan tol gitu ya. Seperti jalan tolnya dari Surabaya ke Purbolinggo yang biasanya mungkin 3 jam 4 jam bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Begitu juga kita rambu-rambunya lengkap dengan mengikuti rambu-rambu. Siapa yang melanggar rambu-rambu maka dia diberhentikan. Begitu juga dengan sistem. Sistem ini seperti di sini. Apabila semua sudah diikuti dari awal ini sudah ada ini, maka dia akan berjalan dengan sendirinya. Tinggal lagi penanggung jawabnya yang memonitor. Oh, ini sudah jalan, ini terkendala, ini kendalanya apa yang kurang. Jadi tidak lagi melakukan penghitungan manual yang menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Seperti membaca ini jurnal. Ini jurnal Sinta 2. Ini harus saya baca, saya cek lagi ini. Apakah betul ada di Sinta? Apakah betul dia di Sinta 2? Apakah betul ada websitenya? Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudahnya link-linknya itu sudah terrekod di dalam sistem. Ini kalau tidak terrekod, misalnya Sinta 2 kan ada linknya. Tinggal masukkan sini. Nah, dia kalau ada linknya itu dia berjalan top gitu, berjalan seperti itu. Nah, ini yang seperti yang contoh dilakukan oleh ini. Nah, jadi mudah-mudahan nanti di Nurul Jadid ya memulai. Kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Karena ini akan memudahkan semuanya, memudahkan pegawai, ya, memudahkan dosen, pengusul, memudahkan ini pengambil kebijakan, rektor dan wakil rektor. Masa semua surat tetek bengeknya masuk semua ke rektor? Itu kan memusingkan. Yang tidak perlu pakai surat ya tidak usah pakai surat. Nah, ini contoh lagi satu. Karenanya tidak ada sistem ini, kemarin kawan saya mungkin kemarin sudah sempat ceritakan di grup satunya, di grup Renstra, kawan saya mengirimkan ini usulannya dari fakultas ke kepegawaian. Kepegawaian itu mengecek, rupanya ada syarat persyaratan yang belum ada, yaitu rekomendasi senat fakultas. Itu enggak ada, belum ada. Kalau menurut saya itu tinggal dikembalikan saja. Ya, dikembalikan saja. Ini tidak ada ini persyaratan yang ditentukan oleh pihak rektorat bahwa ada rekomendasi senat, kembalikan. Cukup 1 hari itu juga bisa dikembalikan. Atau saat itu juga bisa dikembalikan. Ini tidak. Apa yang terjadi?
mereka jalankan dulu itu. Oh, tidak sesuai. Oh, ini satu ini masuk ke bagian admin. Ini salah satu checklistnya tidak ada. Masuk lagi ke Kesubag. Ini checklistnya tidak. Ini rekomendasi tidak ada. Masuk lagi ke kepala KPEK, kepala kepegawaian, bahwa ini tidak ada. Kemudian diputuskan untuk dikembalikan. Kemudian melaporkan lagi ke WR2 agar mengeluarkan surat pengembalian ke fakultas. Untuk saya untuk apa? Akreditasi tidak akan mengecek itu. Standar ISO itu justru akan menjadi lebih buruk kalau itu. Nggak perlu. Cukup sampai di admin saja. Admin menyatakan, oh ini tidak sesuai dengan checklist. SK-nya ini ini sesuai dengan SK rektor bahwa tidak ada salah satu harus dikembalikan. Cukup dengan SK itu saja dasarnya. Kembalikan ke fakultas. Nah, ini kan menambah waktu, menambah ribet, ya, menambah menambah pekerjaan wakil rektor 2, pekerjaan KP, kepala kepegawaian, kemudian Kasubag, menambah admin, ini menambah pekerjaan semua. Nah, inilah yang harus sederhanakan semua ini. Maka dengan digital sistem yang saya sampaikan di awal tadi, ini akan memberikan inovasi dan hasil pekerjaan di tingkat administrasi, dan administrasi juga harus mempunyai inisiatif tenaga admin bahwa ini kayaknya surat ini nggak perlu, misalnya ke Kasubag, ke kepala kepegawaian. Kenapa? Karena ini hanya formalitas saja. Kenapa kita nggak pangkas ini? Harus ada ide-ide kreatif seperti itu untuk mempercepat ini, untuk mempercepat lajunya urusan, gitu ya. Lalu lintas persuratan, ya, mobilitas persuratan. Itu yang itu dari untuk berbagi dalam pengelolaan. Nah, ini berkaitan juga dengan Renstra-nya kemarin, pengelolaan, dan juga karena pengelolaan tentunya berkaitan dengan tenaga SDM-nya, ya, kemampuan untuk mengelola. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi dulu, silakan. Kira-kira menambahkan, ya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sebagai ini, ya, baik itu sebagai tenaga pendidikan dan dosen, silakan. Monggo, Pak Fadli, mungkin ada feedback dari tadi yang disampaikan Pak Hadianto. Sudah cukup saya rasa, Pak. Okay. Karena kami sangat minim sekali pengalaman dalam kepengurusan jabatan akademik, masih lektor, Prof. Ya, mudah-mudahan nanti cepat ini. Pak Fadli sekarang di lektor, ya, lektor kepala, belum? Rektor sih. Lektor, ya? Lektor, Prof. Ya, jadi nanti mudah-mudahan bisa ini, ya, lompat jabatan. Lektor, ya, lektor 300 apa lektor ini? Prof. Kemarin masih lektor 200, Prof. 200. Oke, 200 nanti loncat aja ke lektor kepala 400, ya, 450, ya. Itu lebih ini, ya, biar ini bisa ini. Ada kebijakan langsung ke guru besar, loncat langsung ke guru besar. Ya, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Memang boleh. Ada kemudahan sekarang itu ini bisa langsung loncat ke situ. Dan kemudian ada kemudahan untuk yang sudah dinas di atas 20 tahun kalau tidak salah, ya. 20. Oh. Ya. Ya. Tapi harus S3 dulu berarti, Pak. Ya. S3. Mau minta dokumen yang artikel panjenengan tulis, Pak Said. Ini, oh, ya. Kebetulan kami sedang merancang sistem informasi kepegawaian. Iya, ya. Dan desain sistemnya juga mengarah ke sana. Soalnya kan sambil lalu sister jalan,
kami juga menggencarkan kampanye bahwa BKD yang memenuhi setiap semester 2 tahun secara otomatis pasti akan naik jabatan. Nah, karena satuan terkecilnya adalah BKD. Ya. Oke, nanti saya kirim ya. Siap. Dengan bahan yang lain juga. Siap. Terima Jadi kasih. nanti bisa dipelajari, mungkin mana yang kurang jelas nanti pas ke sana bisa kita bicarakan, diskusikan di situ. Siap. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain lagi, silakan mau menanggapi. Dipersilakan Bapak Ibu. Menambahkan juga berdasarkan pengalaman, karena saya mungkin lebih banyak teori ya. Jadi yang lain yang mengalami, apalagi kepegawaian, kami punya, jangan salahkan kami ya, di tempat saya kan begitu. Jangan salahkan kami, ya betul. Jangan salahkan kami kepegawaian, karena itu tadi, karena kebijakan pemimpin yang memberikan inovasi. Ini kucing saya ini. Bentar dulu ini saya keluar dulu. Oke, siap Pak. Jadi memang tidak boleh disalahkan admin, ya. Kenapa? Kebijakan dari pimpinan, menjadi pimpinan, baik itulah tugas tanggung jawab besar sebagai pimpinan, bagaimana menginovasi sistem pelayanan itu sehingga pegawai itu mudah untuk melakukan pekerjaannya. Ini bagaimana mau melayani, sibuk mengurus administrasi dirinya sendiri untuk ini belum gajinya belum bayar nih. Kenapa? Karena ini nggak ada SK-nya, ini gimana? Jadi dia sudah panik karena gajinya sudah belum dibayar gitu ya, belum dibayar karena kan bahan ini, bahan itu dan kurang. Kenapa? Karena sistemnya yang kurang bagus. Makanya Unuja yang baru digabungkan 2017 kemarin mempunyai peluang yang untuk menata sistem yang lebih baik ya, lebih baik dan lebih cepat. Jadi bisa maju lebih cepat, apalagi yang muda-muda ini seperti Pak Forkon ini masih sangat energik gitu ya. Bisa ibarat mobil itu mempunyai kecepatan 400 km per jam gitu kan. Jadi ini ya. Jadi bisa lebih cepat maju. Oke, ini kita lanjutkan sedikit lagi ini. Ya, berkaitan dengan standar dosen ya dan tenaga kependidikan, ya ada kriteria minimal ya tentang kualifikasi ya, kompetisi dosen dan tenaga kependidikan. Ya, ini yang tentunya dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL ya. Kemudian kewajiban dosen, ya, ini ya kewajiban dosen, apalagi yang sudah bersertifikasi atau yang sudah mempunyai NIP, INDN, tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Tentunya nanti sekarang sudah ada aturan bahwa semua dosen harus berpendidikan S2. Masalah relevannya itu tadi yang ditanyakan oleh
sebagian yang mungkin tadi juga ada yang menanyakan masalah relevansinya dan linearitasnya sesuai tidak dengan prodi yang di tempat dia berhome base. Kemudian itu menjadi permasalahan lain di beberapa tempat di Indonesia, juga di beberapa prodi di tempat kami seperti yang sampaikan sebelumnya masih menjadi kendala dan kekurangan, ya, khusus di bidang prodi-prodi yang baru. Dalam akreditasi biasanya akan ditanyakan nanti proyeksi peningkatan dan pengembangan ke depan, ya, untuk memenuhi dosen-dosen yang sesuai dengan bidang di prodinya. Kemudian memiliki kompetensi pendidik, ini nyatakan dengan bersertifikat pendidik atau sertifikat profesi. Ini alhamdulillah tadi Nur Jadi kayaknya cukup intens dan cukup cepat juga untuk mendapatkan itu sertifikat pendidik. Moga nanti makin lebih bagus lagi, lebih cepat lagi, lebih difasilitasi lagi. Kemudian sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL. Ini kualifikasi, ya, yang ini untuk berdasarkan program. Mungkin saya yakin kebanyakan mungkin sudah tahu ini diploma 1, program diploma 1 dan diploma 2, kualifikasi akademik paling rendah, ya, harus relevan dengan program studi, ya, magister, ya, magister terapan. Kemudian dapat pula menggunakan lulusan yang relevan dengan program studi, ya, ini yang kita akan tadi D3 tambah pengalaman setara dengan jenjang 6 KKNI. KKNI tentu kita sudah tahu semua dosen, ya, jenjang itu. Nah, itu bisa tinggal dicek, ya, standar 9 jenjang setara dengan jenjang KKI. Bisa dicek bisa di search di Google atau langsung ke kementerian. Tapi lebih Google lebih mudah, ya. Karena banyak dokumennya pilihannya. Kemudian diploma 3, 4, ya, magister, ya, semuanya magister terapan, ya, sertifikat profesi dan setara dengan jenjang 8, ya, KKNI. Kemudian sarjana, magister juga, magister terapan, jenjangnya juga harus punya sertifikat, kemudian setara dengan jenjang 8 KKNI, ya, sertifikat. Kemudian profesi, ya, untuk jurusan profesi, di sini ada, ya, profesi, ya, di Unuja. Ada, ya, untuk program Iya, profesi. ada, Bro. Prodi ya. profesi. Apa di profesi, ya, ada. Nah, ini juga magister, ya, magister terapan, pengalaman kerja lebih kurang lebih atau sama 2 tahun. Kemudian sertifikat profesi plus setara dan jenjang 8 KKNI plus pengalaman kerja sama atau lebih 2 tahun. Kemudian magister dan magister terapan, doktor. Nah, ini karena tingkat magister itu dokter terapan, sertifikat profesi dan setara jenjang. Ini konsekuensinya nanti sertifikasi, ya, tentunya dengan konsekuensi tunjangan, ya, keuangan. Kemudian spesialis dan subspesialis, ya, dokter terapan, ya, pengalaman kerja kurang lebih sama 2 tahun. Kemudian menggunakan lulusannya ini tidak disebutkan di sini, tidak mencakup ini. Kemudian untuk doktor, ya, kualifikasi akademik, doktor rendah, ada dapat pula menggunakan lulusan
yang relevan dengan program studi, yaitu sertifikat profesi. Jadi kualifikasi yang paling rendah ini itu yang persyaratan yang mutlak, ya, kecuali untuk praktisi, yaitu ada aturan sendiri. Mungkin di sini apakah ada? Ya, enggak, kayaknya tidak dicantumkan di sini. Ini waktunya sudah hampir habis. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, saya share hari ini. Saya kembalikan ke Pak Furqan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hadianto Said. Bapak Ibu, itu beberapa pemaparan terkait dengan kompetensi, terkait dengan dosen. Mungkin besok kita lanjut ke kompetensi di bidang tenaga kependidikan ke Pak Hadianto dan hal yang lain. Barangkali Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 dari peserta, kami persilakan. Masih ada waktu 1 menitan ini untuk sebelum berakhir begitu. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh narasumber. Iya, Pak Furqan boleh tanya. Monggo nih. Makasih kepada Pak Said yang terhormat. Mungkin saya ingin sedikit menanyakan karena ketidaktahuan saya. Jadi untuk yang kualifikasi akademik tadi, gimana kalau misalkan antara diploma, sarjana 1, sarjana 2, dan sarjana 3 itu jurusannya nggak sama, nggak linear. Itu yang mau dibuat patokan yang mana? Antara diploma, S1, S2, dan S3. Makasih. Ya. Waalaikumsalam. Jadi yang dari D3 dengan S2, D3 misalnya contoh D3 dan S1-nya linear nggak? Aja saya kasih contoh, Ya. Pak Said. Ya. Saya kan diplomanya di pemrograman komputer di Brawijaya, kemudian Ya. S1-nya di IAIN Malang, Ya. S2-nya di UI di Politik Hubungan Internasional, S3-nya di Unisma di Pendidikan Agama Islam Multikultural. Oke, politik internasional ya. Ya, jadi yang S3-nya di apa Unisma, tadi? Politik Pendidikan Agama Islam Multikultural. Multikultural. Yang S1-nya? Pendidikan Agama Islam di IAIN Malang. Oh, Pendidikan Agama Islam di UIN Malang. Iya. Artinya lebih ke pendidikan Islamnya. Agama Maka Islam ya. Ya, agama Islam. Makanya ini nanti karya-karya ilmiah, penelitian yang dihasilkan harus mengarah linear ke situ. Jadi tidak jadi masalah nanti mau ke lektor kepala, mau ke GB nanti dilihat dari S3-nya, kemudian publikasinya dan juga disertasinya begitu. Ya. Oke. Ya, makasih. Ya. Waalaikumsalam. Baik, berarti secara kata kuncinya berarti ini Prof, bidang yang akan digeluti ya. Iya, bidang yang akan digeluti ya. Karena ketika di sister pun ada pilihan bidang sebetulnya. Jadi berarti acuannya bisa kompetensi kualifikasi terakhir ya begitu ya. Kualifikasi terakhir kemudian disesuaikan dengan bidang. Sebenarnya berbicara linearitas Prof. Ketika akreditasi kan sering ditanya apakah ini linear dengan prodinya atau linear dengan yang diampuh sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, itu yang sering kali menjadi perdebatan kayaknya Pak. Betul. Begitu. Jadi kalau semuanya dosen kita yang mungkin di Fakultas Teknik tuh bukan ini ya, home base-nya mungkin di Fakultas Teknik. Kemudian dia mengajar tidak di komputer, tapi mengajar memang di mata kuliah umum begitu ya, pendidikan agama misalkan begitu. Nah, itu apakah juga ini sudah linear dengan linearitasnya sudah karena sesuai dengan mata kuliahnya begitu. Kalau mengajar komputer kan tidak mungkin begitu. Iya. Itu menjadi yang sering polemik. Iya. Jadi selama ini sebenarnya pengusulan jabatan fungsional itu tidak masalah. Tidak melihat seperti saya kemarin itu tidak melihat mata kuliah, tapi melihat bidang yang saya pilih, misalnya pendidikan bahasa Inggris.
Nah, selama waktu ngusul ke lektor kepala, saya tidak lagi memegang mata kuliah yang berkaitan dengan bahasa Inggris, tetapi mengajar di bahasa Inggris misalnya literasi digital. Itu sebenarnya kalau pengajaran bahasa Inggrisnya tidak tidak ada pengajaran bahasa Inggrisnya di literasi digital. Tetapi itu masuk area skop dari pendidikan bahasa Inggris karena ilmu itu berguna. Ini termasuk juga kemarin ada yang mengajar di manajemen pendidikan, dia mengajar hanya mengajar mata kuliah research metodologi. Nah, tapi profesornya sudah jadi profesornya dia kena di manajemen pendidikan yang digunakan dasarnya bahwa dia mengajar dan termasuk ruang lingkup manajemen pendidikan. Walaupun dia tidak mengajar mata kuliah, tetap juga ini yang berkaitan itu. Jadi tidak masalah, tergantung karya-karyanya sesuai dengan itu tadi ya. Jadi enggak ini. Memang itu jadi perdebatan Pak ini ya. Karena mata kuliah itu banyak. Mata kuliah itu banyak gitu kan. Jadi satu dan lain itu terkait gitu. Jadi gitu Pak Furqan. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Sebelum kita akhiri, ini sudah melewati batas jam 11 lewat 4 menit. Barangkali kalau memang belum ada, insya Allah kita besok akan lanjutkan di jam yang sama, jam 9 sampai jam 11. Untuk hari kedua, sebelum diakhiri, kami mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya masing-masing untuk kami record sebagai dokumentasi kegiatan hari pertama untuk pelatihan, profesionalisme, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Monggo Bapak Ibu untuk menampilkan video masing-masing. Oke, baik. Baik, kami hitung. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk slide kedua, itu wajahnya susah-susah ini Pak Furqan, tadi disuruh smile Pak Furqan. Ya. Oh gitu ya, biar natural Pak gitu. Oke. Oh gitu. Ya susah kalau natural ini Pak wajah kita. Banyak Baik. beban hidup ini. Oke. Baik. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Itu Ya. hal yang bisa kami sampaikan sebagai tim pendamping. Insya Allah besok kita berlanjut di jam yang sama. Mohon ditampilkan yang terbaik, mungkin saran dari Pak Wahid tadi. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Hadianto dan rekan-rekan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam.